intervensi. Nggih. Mungkin ada laporannya untuk kontrol dari ibu hamil itu ada. Iya. Rapotnya itu kan Iya. Jadi ibu hamil itu mempunyai namanya rapot buku KIA ya. Jadi ini buku KIA ini secara nasional dipakai dimanapun, dan buku ini setiap ibu hamil wajib mempunyai ya. Intinya buku hamil ini bisa dipakai dimanapun juga. Ibu mau periksa dengan perhatian dan pengawasan. Jadi ini Kak Diva saya kasih tahu ya, obat bebas. Jadi obat bebas itu nanti ada logonya warna hijau. Jadi nanti setiap obat di kemasannya itu selalu ada logo warna hijau, lingkaran hitam. Sedangkan obat bebas terbatas nanti seperti ini, tetes mata. Boleh dibeli di apotek tanpa harus ke dokter dulu, tapi tetap dengan perhatian. Di sini ada perhatian nih, P nomor 3. Jadi awas obat keras hanya untuk bagian luar dari dalam. Jadi nggak semena-mana. Kalau hijau berarti boleh dong. Bulan timbang adalah di mana di bulan tersebut dilakukan penimbangan dan pengukuran balita secara serentak untuk memantau status gizi balita dengan sasaran yang luas. Jadi pelaksanaannya itu satu Indonesia bareng gitu. Lalu untuk pelaksanaan dari bulan timbang itu sendiri kita harus mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, karena hal ini akan mengurangi kesterilan dari tangan kita. Jadi sanitizer maksimal digunakan 5 kali ya. Ya, ada warga yang setengah dengan merahasiakan. Sampaikan pada kami agar apabila nanti terkena, kemudian warga tidak mengetahui bahaya. Karena apa? Mereka berjalan-jalan tidak ada yang menegur, dan dia tidak tahu bahwa dia membawa virus yang bisa menularkan pada tetangga-tetangga kita. Ya, itu yang penting. Maka Satgas COVID-19 Kabupaten Bengkulu ini tugas utamanya memang memberikan sosialisasi pencegahan maupun memberikan bantuan apabila Hai, namaku Anwaruddin Al-Wafi, biasa dipanggil Wafi. Seperti manusia pada umumnya, aku memulai aktivitas seperti biasanya. Namun, ada cerita yang ingin aku bagikan. Cerita yang membuat aku sedikit berbeda, karena aku adalah anggota pramuka. Dan hari ini ada hal yang menarik yang perlu aku persiapkan. Karena hari ini adalah hari yang sangat spesial. Aku tergabung dalam Satuan Karya Bakti Husada yang berpangkalan di Puskesmas Taman, Kabupaten Sidoarjo. Satuan Karya Bakti Husada adalah satuan karya pramuka yang bergerak di bidang kesehatan. Dalam satuan karya ini terdapat 6 krida, yaitu Krida Bina Lingkungan Sehat, Krida Bina Keluarga Sehat, Krida Bina Penanggulangan Penyakit, Krida Bina Gizi, Krida Bina Obat, Krida Bina Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Bukankah ilmu dapat bermanfaat jika diterapkan kepada masyarakat? Hari ini, aku dan Pamong Saka melakukan kegiatan yang sangat menarik bersama dengan Puskesmas Taman. Aku mengambil krida Bina Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Aku terapkan ke dalam kegiatan bernama podcast. Dengan tujuan, masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai kesehatan saat ini. Jadi
dia punya ukuran tinggi badan sendiri, itu bisa dilaporkan ke Bu Bidan atau WA ke Bu Bidan kalau tahu bidannya, Bu saya nggak bisa datang, bisa minta. Namun, ceritaku tidak sampai di sini. Ada sahabatku yang juga menerapkan kridanya kepada masyarakat. Ya, inilah mereka. Banyak yang bilang aktif di organisasi sebagai kegiatan untuk mengisi waktu luang dan pelengkap. Tanpa diketahui, di dalam organisasi banyak peluang menuju kesuksesan. Nah, yang ini namanya Elena Nafis Audia, biasa dipanggil Kak Elena. Dia mengambil krida Bina Keluarga Sehat, dan dia terapkan pada pentingnya kesehatan remaja. Yang ini namanya Kak Ahmad Abi Yunus. Dia mengambil krida Bina Lingkungan Sehat. Karena dia suka menanam, dia menerapkan kridanya pada penyehatan makanan dan minuman dengan berhidroponik tanpa pestisida kimia. Dan ini sahabatku yang paling dekat, namanya Nikmatul Hikmah. Dia mengambil krida Bina Obat, dan dia menerapkannya pada pembuatan jamu herbal rumahan. Bahan yang digunakan sangat terjangkau dan mudah untuk dibuat. Inilah ceritaku. Betapa indahnya jika ilmu itu diterapkan kepada sahabat, kepada masyarakat, dan generasi muda akan sadar pentingnya menjaga kesehatan. Salam sehat dan salam pramuka. Tetaplah jaya sahabat ini saja. Halo teman-teman semuanya. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan webinar seri 1 YOT dengan tema Bijak Kosmetika untuk Kulit Remaja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berpartisipasi dalam acara webinar seri 1 kali ini. Yang terhormat Kepala Puskesmas Taman Dr. Erwin Bertaningrum, yang kami hormati Pamong Saka Bakti Wisada Taman, yang kami hormati Ketua Dewan Saka Kak Anwarudin Alwafi, beserta peserta Yoti webinar seri 1 yang berbahagia. Saya ucapkan selamat bergabung kepada para partisipan webinar seri 1 Yoti, Youth to be Healthy, dengan materi bijak kosmetika untuk kulit remaja. Perkenalkan, saya Febriana Musdalifah. Selaku moderator webinar seri 1, saya yang akan memandu jalannya webinar seri kali ini. Saya akan membacakan susunan acara webinar seri 1. Yang pertama ialah pembukaan. Agar acara pada pagi hari ini lancar, marilah kita berdoa bersama. Bibarakatil Fatihah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya ialah sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua Dewan Saka Bakti Wisada Taman, Kak Anwarudin Alwafi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Anwarudin Alwafi, selaku Ketua Dewan Saka Bakti Wisada Kuartir Ranting Taman, mengucapkan selamat datang kepada peserta webinar seri 1 Youth to be Healthy dengan tema bijak kosmetika untuk kulit remaja. Salawat dan salam diucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan rahmatnya, taufik serta hidayahnya, sehingga kita semua dapat hadir pada webinar kali ini dengan kondisi yang sehat walafiat. SBH Taman berkonsisten untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum, kepada anggota Saka Bakti Wisada, terlebih pada remaja-remaja sekarang, untuk mendapatkan informasi terbaik, sehingga ini juga menerapkan tentang gerakan pramuka sebagai suatu kantor berita yang telah dicanangkan oleh Kuarnas Gerakan Pramuka. Diharapkan dengan webinar ini, remaja dapat mengerti bagaimana sih tentang kesehatan ini, gitu. Sehingga remaja itu bisa mengetahui secara detail, secara penuh, tanpa ada kekurangan suatu apapun. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk mengikuti webinar seri 1 ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Anwarudin Alwafi sudah memberikan sambutan. Sambutan yang kedua oleh Kepala Puskesmas Taman, Dr. Erwin Bertaningrum. Kepada Dr. Erwin Bertaningrum, waktu dan tempat kami. Persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang untuk peserta webinar dalam acara Yauti dengan tema bijak kosmetik untuk kulit remaja. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Dr. Erwin Bertaningrum, PLT Puskesmas Taman. Kami sangat berbahagia sekali dengan acara Yauti yang diadakan bekerja sama dengan SBH Kecamatan Taman. Acara ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, terutama untuk adik-adik yang dalam masa reproduktif terutama ya, karena kita tahu
Masa remaja adalah masa pertumbuhan menjadi kedewasaan, di mana kita ketahui semua fungsi alat organ reproduksi menjadi aktif. Di sini pasti banyak sekali gangguan-gangguan, terutama ya adik-adik ya, mengenai ketidakseimbangan hormonal yang nantinya pasti kita ketahui berefek terutama pada kesehatan kulit. Nah, pada usia remaja sangat rentan sekali kesehatan kulit ini menjadi suatu masalah dan menjadi gangguan. Oleh karena itu, dengan acara webinar ini nanti akan dikupas oleh tim kami dari Puskesmas Taman mengenai kesehatan remaja, terutama mengenai kulit dan kosmetik yang pastinya akan berhubungan sekali karena kita tahu di musim pandemi kita menerapkan 3M, terutama satu, memakai masker, yang kedua, cuci tangan, yang ketiga, menjaga jarak. Dengan pemakaian masker ini pasti nanti akan berpengaruh sekali pada kesehatan kulit kita. Di mana nanti pada waktu adik-adik di Puskesmas Taman, kita akan melakukan suatu pelayanan kesehatan. Jadi kesehatan pemeriksaan, kesehatan konsultasi oleh tenaga-tenaga kami yang profesional dan yang sudah tidak diragukan lagi, dan akan dilakukan pelayanan pengobatan juga. Jadi jangan ragu nanti untuk melakukan konsultasi ataupun pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Taman. Untuk kegiatan webinar ini kami ucapkan selamat mengikuti. Semoga nanti kegiatan ini bisa bermanfaat untuk semuanya dan bisa menambah pengetahuan kita sehingga nanti bisa kita sebarkan ke teman-teman yang lain. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan tata tertib sebelum kita lanjut ke materi. Tata tertib akan saya bacakan. Yang pertama, peserta diwajibkan untuk on kamera. Yang kedua, peserta diwajibkan untuk mematikan atau mute mikrofon saat jalannya kegiatan. Yang ketiga, peserta diharuskan menggunakan background yang disediakan oleh panitia. Yang keempat, peserta diwajibkan menggunakan seragam pramuka berhasduk atau pakaian bebas rapi sopan untuk bukan anggota pramuka. Lalu yang kelima, username peserta Zoom dengan ketentuan sebagai berikut. Nama lengkap, garis hubung asal sekolah atau gugus depan untuk umum pelajar. Lalu yang kedua, nama lengkap, garis hubung SPH Taman untuk anggota Saka Bakti Jada Taman. Lalu peserta di webinar dilarang untuk melakukan spam pada fitur chat Zoom. Peserta webinar dilarang melakukan kegiatan yang bersifat mengganggu jalannya webinar, seperti mencoret-coret share screen, memotong pembicaraan narasumber saat pemaparan materi, dan sebagainya. Dan jika nanti ada pertanyaan saat sesi tanya jawab, silahkan langsung chat di chat Zoom. Oke. Langsung saja kita masuk ke acara inti. Untuk pemateri yang pertama, webinar seri 1 adalah tenaga kesehatan dari Puskesmas Taman. Ada Dr. Arista Kusumaning Febri. Selaku pemateri 1, beliau adalah dokter lulusan Universitas Hang Tuah pada tahun 2015 yang lahir pada tanggal 11 Februari 1988. Selamat pagi, Dr. Arista. Pagi, Mbak. Nah, mungkin dokter, teman-teman juga tahu bisa melepas maskernya sebentar dan menyapa teman-teman. Selamat pagi adik-adik semuanya. Terima kasih, dokter. Ya, langsung saja kita dengarkan materi pertama dengan seksama. Baik, untuk Dr. Arista, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Arista Kusumaning Febri dan rekan saya ada Mbak Restia. Pada pagi hari ini kami akan membahas atau memberikan sedikit informasi mengenai dengan judul bijak kosmetika untuk kulit remaja. Di musim di musim pandemi ini kita yang mengharuskan harus menggunakan masker.
setiap hari sesuai dengan anjuran pemerintah. Ini akan, selain tujuannya adalah mencegah virus corona untuk masuk ke dalam tubuh kita, mencegah virus corona untuk menginfeksi tubuh kita melalui saluran pernafasan, ternyata juga mempunyai dampak yang kurang baik terhadap kulit kita. Yang pertama yang saya jelaskan adalah mask acne. Ya. Yang sudah saya jelaskan, saat ini kita sedang mengalami musim pandemi COVID-19 atau virus corona, di mana virus corona ini itu akan menginfeksi kita melalui saluran pernafasan, masuk saluran pernafasan. Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan kita setiap hari harus menggunakan masker. Obatan dari dokter, seperti itu. Penggunaan masker sehingga menimbulkan jerawat, terjadi gesekan, ada udara yang panas, kemudian kelembapan yang tinggi, disertai infeksi bakteri, seperti itu ya. Di sini, sebelum saya menjelaskan bagaimana tips-tips untuk mencegah terjadinya timbulnya jerawat pada saat menggunakan masker, tapi teman-teman harus perlu tahu juga apa saja selain penggunaan masker yang dapat menimbulkan terjadinya jerawat. Yang pertama ada faktor genetik, yaitu keturunan. Dimana kalau misalkan ayahnya atau ibu bapaknya itu memang wajahnya berjerawat atau memiliki genetik berjerawat, biasanya anaknya juga akan ikut berjerawat. Yang kedua faktor hormonal, mungkin sudah tadi diberitahu di depan oleh Dr. Yatin, di mana pada usia pubertas, usia 10 sampai 13 tahun, ini hormonnya sudah mulai aktif. Di mana hormon-hormon ini yang sudah mulai aktif ini memicu sekresi atau produksi kelenjar minyak di dalam kulit itu sangat-sangat berlebih. Jadi pada usia pubertas sekitar 10 sampai 13 tahun itu mulai timbulnya jerawat. Karena sebum-sebum ini atau kelenjar minyak ini, minyak yang diproduksi berlebih, ini akan menyumbat pori-pori kulit ya, menyumbat pori-pori folikel rambut kulit seperti itu. Kemudian kalau pada perempuan itu ada masa menstruasi, itu juga terjadi lonjakan hormonal yang menyebabkan gampang atau mudah menimbulkan jerawat karena produksi kelenjar minyak dan keringat itu akan berlebih. Kemudian faktor yang lain selain hormonal, selain genetik adalah faktor stres, kurang istirahat, itu juga menyebabkan gangguan hormonal, menyebabkan produksi kelenjar minyak juga meningkat. Kemudian makanan-makanan yang berlemak, adik sekarang sudah banyak junk food dan lain sebagainya, itu juga dapat menyebabkan produksi kelenjar minyak yang berlebih. Kemudian obat-obatan dapat menyebabkan kelenjar minyak itu produksinya berlebih, dan tidak lupa kosmetik ya. Sekarang pada masa pubertas, pada saat ini terutama pada remaja-remaja wanita pada saat masa pubertas menginginkan tampil lebih cantik, ingin lebih cantik, lebih terlihat dewasa ya, seperti itu ya, menggunakan kosmetik. Tetapi ternyata dampak kosmetik ini banyak sekali. Kalau salah atau tidak sesuai dengan kondisi kulit kita, akan memperparah, menutup pori-pori folikel rambut, kemudian memperparah kondisi kulit wajah kita sehingga mudah menyebabkan timbulnya jerawat seperti itu. Jadi nanti lebih lanjutnya lagi akan dijelaskan oleh Mbak Ristia bagaimana sih caranya kita memilih produk-produk kosmetik yang baik untuk masa-masa pubertas yang tidak menimbulkan kondisi supaya tidak berjerawat seperti itu. Nanti akan ada trik-triknya, ada tips-tipsnya dari Mbak Ristia. Cara memilih kosmetik, terutama di musim pandemi seperti ini, di mana penggunaan masker dan meminimalisir kosmetik yang digunakan supaya tidak menimbulkan jerawat ya atau kelainan kulit yang lain menyebabkan iritasi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tips-tips untuk mencegah bagaimana cara supaya tidak timbul jerawat atau mengurangi kondisi jerawat yang parah ya, mengurangi kondisi jerawat yang sudah ada supaya lebih tipis seperti itu ya. Tips yang pertama, ini saya jabarkan menjadi dua yang perlu diperhatikan pada saat musim pandemi ini, yang dimana kita harus selalu menggunakan masker. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah maskernya, yang kedua adalah perawatan wajahnya. Yang di sini saya maksud yang pertama yang perlu diperhatikan maskernya adalah yang pertama, kalau adik-adik sekalian menggunakan masker kain, pilihlah masker kain yang berjenis berbahan katun.
yang sifatnya mudah menyerap keringat sehingga kelembapannya tidak terlalu tinggi dan akan sedikit menimbulkan proses peradangan atau proses penyumbatan pori-pori folikel rambut. Jadi cari ya, gunakan bahan katun. Kalau misalkan dirasa masker itu terlalu tipis, bisa ditambahkan dengan tisu kering, dimasukkan di dalam sebagai filternya ya, dimasukkan ke dalam maskernya. Itu bisa saja. Yang kedua, sering ganti masker. Minimal ganti masker tiap 4 jam. Minimal ya, 4 jam ya. Kalaupun dirasa sudah basah, sudah merasa lembab sekali, segera ganti masker kain, ganti masker kainnya. Jangan diteruskan, karena jika diteruskan merasa lembab, kelembapannya akan tinggi, gampang sekali bakteri itu masuk sehingga dapat memperparah kondisi jerawat yang ada di kita atau gampang memunculkan jerawat timbul baru. Kemudian cuci masker setiap hari. Jadi masker kainnya harus dicuci setiap hari. Kalau masker medis ya dibuang setelah pakai. Kalau masker kain dicuci setiap hari. Dan pencuciannya itu harus dengan cara yang benar. Gimana cara yang benar? Yang pertama, cara yang benar adalah mencuci dengan sabun atau deterjen tanpa ada parfum dan kalau bisa hipoalergenik. Karena apa? Karena parfum itu efeknya dapat mengiritasi kulit. Jadi hindari deterjen yang ada parfumnya kalau bisa dan hipoalergenik ya, supaya tidak menimbulkan iritasi pada wajah saat penggunaan masker. Kemudian masker ini benar-benar dicuci dengan bersih, sabunnya harus habis, itu ya harus hilang dan dijemur benar-benar harus kering. Jadi kondisi memakai masker harus benar-benar kering, tidak boleh setengah-setengah basah atau basah-basah sedikit, tidak dianjurkan, sangat-sangat tidak dianjurkan. Ya, itu tadi dari faktor masker yang harus diperhatikan. Sekarang dari faktor perawatan wajah. Apa saja sih perawatan wajah yang dibutuhkan selama penggunaan masker supaya tidak timbulnya jerawat? Yang pertama, harus sesegera mungkin jika sampai rumah, adik-adik sekalian harus segera mencuci wajahnya. Sesegera mungkin harus mencuci wajahnya. Ya, sehari lakukan 2 kali sehari. Jika lebih dari 2 kali sehari bisa membuat kulit wajah semakin kering, mudah iritasi jika menggunakan masker karena kulit wajahnya terlalu kering sehingga kan ada gesekan masker sehingga mudah mengiritasi kulit, warna kulit kemerahan dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa hanya 2 kali sehari. Kemudian kalau bisa double cleansing. Apa itu? Jadi 2 kali pembersihan. Yang pertama pembersihannya menggunakan cairan pembersih wajah, yang kedua menggunakan sabun supaya sel-sel kulit matinya terangkat, pori-porinya terbuka, sel-sel kulit matinya terangkat lebih bersih, ya hasilnya lebih bersih. Dan jangan hanya mencuci wajah saja, tetapi segera mandi pada saat selesai aktivitas. Karena apa? Kalau hanya mencuci wajah saja, tidak pakai mandi, yang bersih hanya wajah, badan masih kotor, banyak bakteri-bakterinya. Kalau ada keringat lagi, itu akan menetes pada wajah, itu bakterinya akan kembali di wajah, minyak-minyaknya akan kembali lagi. Jadi secara keseluruhan ya, wajah dan badan setelah aktivitas dibersihkan, benar-benar harus bersih. Kemudian yang kedua, tetap gunakan pelembab dan skincare, itu yang ringan-ringan saja. Nanti mungkin jenis-jenis apa saja sih, jenis-jenis skincare mungkin nanti Mbak Ristia juga akan menjelaskan yang ringan-ringan saja ya, maksudnya memilih yang ringan-ringan saja dan biasanya skincare sama pelembab ini digunakan 15-30 menit sebelum penggunaan masker. Jadi perlu diingat 15-30 menit sebelum penggunaan masker ya, supaya pada saat menggunakan masker kulit kita sudah mendapatkan pelembab itu. Pada saat terjadi gesekan dengan masker tidak terlalu iritasi, seperti itu, menjaga kulit tetap kenyal, kulit wajah tetap kenyal, seperti itu ya. Terus setelah itu, pada saat masa pandemi ini menggunakan masker, kalau bisa tidak perlu memakai make up terlalu tebal, ya tidak usah memakai make up terlalu tebal, karena make up itu akan Maaf, sekali lagi ada kendala di koneksi jaringan. Kita
Nah, sambil menunggu jaringan dari Dr. Arista kembali lagi, mungkin saya akan membacakan rangkuman dari materi yang telah dijelaskan oleh Dr. Arista mengenai Mas Akmal. Di saat masa pandemi seperti ini, pemerintah menerapkan agar kita melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Penggunaan masker itu ditujukan agar kita terhindar dari virus COVID-19 yang ditularkan melalui droplet. Namun, penggunaan masker juga memiliki dampak yang kurang baik karena dapat menimbulkan jerawat, debu-debu, dan keringat terperangkap di masker sehingga produksi kelenjar minyak berlebih dan terus-menerus tanpa dibersihkan akan terjadi peradangan dan memudahkan bakteri menginfeksi. Penyebab lain jerawat itu ada faktor genetik, ada hormonal, stres, kurang istirahat, penggunaan kosmetik yang berlebih juga tidak baik, terlebih di saat masa-masa pubertas. Tips-tips yang sudah diberikan oleh Dr. Arista diantara lain terbagi atas 2 besar, masker dan perawatan wajah. Untuk masker sendiri, pilihlah masker kain yang berbahan katun, teman-teman. Lalu jika masker terlalu tipis, bisa menggunakan tisu kering sehingga tercipta 2 layer minimal. Dan jangan lupa mengganti masker minimal 4 jam sekali. Lalu jika menggunakan masker kain, teman-teman itu harus mencuci maskernya setiap hari dengan cara yang benar seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Arista. Yang kedua tentang perawatan wajah. Mencuci wajah sehari diperbolehkan 2 kali. Jika terlalu berlebihan, lebih dari 2 kali, mencuci wajah itu juga tidak baik karena menyebabkan kulit kering. Lalu ada double cleansing. Terus jangan lupa mandi setelah beraktivitas, menggunakan pelembab dan skincare yang ringan sesuai dengan kulit wajah. Untuk per skincare nanti akan dijelaskan oleh pemateri yang kedua. Lalu yang terakhir adalah tidak perlu memakai make up terlalu tebal saat menggunakan masker. Bagaimana Dr. Arista? Apa sudah bisa? Kembali lagi jaringannya. Teman-teman diminta untuk tetap mute mic-nya ya, kecuali diminta oleh pemateri atau host. Nanti juga ada sesi tanya-jawab setelah pemateri kedua selesai memaparkan materi. Nanti bisa langsung di chat via chat Zoom dengan format nama. Setelah itu pertanyaannya apa? Diharapkan pertanyaannya relevan ya dengan materi yang disampaikan oleh pemateri. Mungkin sambil menunggu koneksi jaringannya Dr. Arista kembali, mungkin teman-teman ada yang mau sharing dengan saya tentang kosmetik atau tentang masker dan lain-lainnya, mungkin langsung bisa langsung di unmute dulu ya mic-nya supaya saya juga kedengaran. Silakan. Mungkin saya dulu ya akan sharing ya. Kalau saya selama memakai masker ini memang saya tidak hampir jarang sekali bahkan untuk memakai bedak atau apapun. Saya hanya pakai pelembab aja sih, pelembab sama pelembab bibir itu juga perlu. Ya teman-teman. Ya boleh silakan Kak kalau mau via chat berbagi pengalaman nanti juga akan ke-share di layar. Silakan Kak Nawa. Atau mungkin teman-teman yang lain juga bisa sharing masker wajah, favoritnya apa, atau mungkin sharing tentang skincare, atau skincare yang tipu-tipu, juga silahkan. Sambil menunggu jaringan dari pemateri kembali. Bagaimana Kak Nawa?
Ya, maaf adik-adik sekalian, tadi sempat terputus. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Tadi yang jelas kalau sudah timbul jerawat, sebaiknya konsul kalau jerawatnya sudah parah, konsul ke dokter. Tetapi kalau masih baru atau sedikit atau beruntusan, ikuti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi untuk meminimalisir atau mengurangi minyak-minyak yang berlebih ya, seperti itu. Dan jangan lupa, jangan sampai memegang jerawat menggunakan tangan, apalagi memencet ya, karena tangan kita ini sumber bakteri. Kalau dipegang, tambah radang, tambah terjadi infeksi bakteri, semakin memperparah jerawat, seperti itu. Dan jangan lupa juga, selain kita ingat bahwa penggunaan masker juga dapat menimbulkan jerawat, tetapi selain itu ada faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tadi juga dapat menimbulkan jerawat. Jadi kita juga perlu hindari, misalkan stres, tidak boleh terlalu stres, tidak boleh terlalu tidur terlalu malam, banyak minum air putih, konsumsi buah-buahan, sayur dan buah-buahan, istirahatnya yang cukup, seperti itu ya. Dan hindari make up yang terlalu tebal, seperti itu. Itu saja dari saya. Kemudian saya ingatkan kepada adik-adik sekalian, di musim pandemi ini kita tetap harus ingat 3M, yaitu selalu gunakan masker. Bagaimana penggunaan masker yang benar? Penggunaan masker yang benar adalah menutupi hidung, mulut, dan dagu. Tidak boleh hanya menutup mulut saja, atau malah ditaruh di dagu, itu tidak boleh, tidak benar. Ya, karena virus corona masuk melalui saluran nafas kita, bisa melalui hidung ya, seperti itu. Jadi harus menutup hidung, mulut, dan dagu. Yang kedua, selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir supaya tangan kita terbebas dari virus dan bakteri-bakteri. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 2 meter dan hindari kerumunan. Seperti itu ya, kita harus tetap selalu ingat 3M pada masa pandemi ini. Sedikit pesan saya untuk teman-teman adik-adik sekalian, untuk mendapatkan kulit yang cantik dan sehat, itu tidak dapat secara instan, tetapi harus butuh ketelatenan. Setiap hari kita harus membersihkan wajah kita harus menutrisi wajah kita, harus makan makanan yang bergizi, istirahat cukup, minum air putih yang cukup, itu sudah membuat kulit kita sehat dan cantik. Kalau teman-teman saya rasa ada mungkin beberapa remaja-remaja wanita ingin dengan cepat atau instan, putih, glowing dan lain sebagainya, sehingga datang ke tempat yang klinik-klinik yang tidak tahu punya syarat izin praktek dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu wajahnya malah rusak, jadi rusak. Saya rasa itu sebaiknya dihindari karena cukup dengan kulit wajah yang cantik dan sehat dengan tips-tips tadi itu sudah dapat membuat kulit wajah kita sehat ya. Nanti kalau sudah ingin putih, glowing ya teman-teman, mungkin itu butuh perawatan, butuh konsultasi dokter yang benar-benar mengerti yang sesuai jenis kulit adik-adik sekalian, supaya tidak asal-asalan, supaya kulit wajah adik-adik tidak rusak juga. Dan itu saya rasa juga butuh budget ya, butuh uang ya. Sehingga itu untuk memotivasi teman-teman sekalian supaya rajin belajar, adik-adik sekalian rajin belajar, cita-citanya tercapai, punya penghasilan nanti suatu ketika, kemudian ingin perawatan ke dokter kulit kecantikan yang sesuai dengan kulit adik-adik juga bisa tampil lebih cantik dan lebih glowing ya. Jadi tetap semangat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya dengan Mbak Ristia ya, tentang kosmetik. Terima kasih banyak Dr. Arista atas materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, selanjutnya kita langsung masuk saja ke pemateri kedua webinar seri 1, tenaga kesehatan puskesmas taman. Ada Apoteker Ristia Febri Ramadhani. Beliau adalah lulusan dari Universitas Airlangga Fakultas Farmasi tahun 2016. Beliau lahir pada tanggal 20 Februari 1994. Sebelum menjadi tenaga kesehatan di Puskesmas Taman, beliau juga pernah
kerja di industri farmasi dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Baik, langsung saja kita masuk ke materi kedua pada pagi hari ini. Silakan Kak Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cek suara dulu, sudah terdengar suara saya sama adik-adik nih? Sudah belum? Sudah ya? Itu ada reaction, kalian bisa pakai reactionnya kok. Kalau bisa dengar jelas suara saya. Sepertinya sudah ya. Kak Wahyu ya? Sudah jelas suaranya? Oh iya. Selamat pagi adik-adik semuanya. Ini saya manggilnya adik-adik, nggak apa-apa ya? Saya anggapnya adik-adik semua. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang saya, apoteker, untuk bagus ya acaranya Yoti, You to be Healthy, bijak kosmetik untuk kulit remaja. Di sini pesertanya perempuan semua atau ada laki-lakinya ya? Kak Bella ya? Apa namanya? Oh ya Kak Diva. Kak Diva di sini pesertanya ada berapa Kak? Oh, ada 40, 25 orang. Ada perempuan laki-laki ya, Kak Diva? Wah, iya. Jadi memang di era sekarang kosmetik tidak hanya perempuan saja ya. Laki-laki juga memakainya untuk perawatan. Nah, sebenarnya kosmetik itu apa sih? Nah, ini saya nih, Kak Resti mau berbagi sedikit informasi tentang kosmetik, adik-adik semua. Jadi nanti pemakaian kosmetiknya nggak sembarangan, bisa hati-hati. Dibantu sama PPT-nya. Sudah kelihatan PPT-nya? Kelihatan ya, bijak kosmetik untuk kulit remaja. Langsung aja. Next. Nah, ini sumbernya. Jadi di Indonesia ini kosmetik ini sudah diatur dan masuk di Badan POM. Jadi Badan POM tidak hanya mengelola tentang obat atau mengawasi tentang obat saja, makanan, kosmetik, karena sediaan farmasi itu termasuk obat, bahan obat, obat tradisional, dan juga kosmetik. Lalu ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dan pastinya sekarang karena era digital, semuanya bisa diakses nih. Nanti bisa dicek teman-teman di pom.go.id. Next. Nah, sebelum kita membahas tentang dalam kosmetik tuh bagaimana, macam-macamnya, efeknya, dampaknya, harus tahu dulu nih kosmetik itu apa, definisinya. Nah, bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia. Jadi bagian luarnya seperti epidermis kulit, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar atau dan mukosa mulut. Jadi itu kosmetik itu. Nah, tujuannya untuk apa kosmetik ini? Pertama, untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan. Mengubah penampilan ini kayak pakai eyeshadow. Jadi make up bisa terlihat lebih cantik, lebih pede ya. Terus memperbaiki bau badan, melindungi atau memelihara tubuh. Nah, ini ada garis besarnya pada kondisi baik. Jadi tidak sakit pada kondisi orang yang normal atau sehat. Itu yang dinamakan kosmetik. Jadi setelah tahu tujuannya, tujuannya itu untuk membersihkan, mewangi, mengubah, memperbaiki, atau melindungi, bukan untuk mengobati. Beda dengan obat. Next, Kak. Nah, ini contoh-contohnya. Bentuk kosmetik. Ada liquid, ada semi-solid, ada solid. Jadi liquid itu cairan, ada yang bentuknya suspensi. Contohnya apa? Bisa liquid foundation, atau cleanser, toner, seperti itu yang cairan. Lalu semi-solid yang krim. Ada krimnya, ada bentuk gel, ada yang salep, seperti itu yang semi-solidnya. Contohnya ya yang foundation ada yang semi-solid, ada yang krim. Lalu lipstick, nah lipstick kan ada yang semi-solid, nggak cair juga nggak padat, jadi semi-solid lipstick. Lalu ada yang solid. Contohnya apa? Yang paling gampang dan dipakai sehari-hari, bedak, benar. Next. Next-nya
Bisa di next di sini. Jadi setelah tahu tujuannya, bentuknya, nah komponen kosmetik. Komponen kosmetik ini sebenarnya bahan dasarnya itu 95%. Dari komposisi utamanya itu ada talc, misalnya bedak serbuknya, terus ada bahan pembawanya air, lemak, alkohol. Lalu ada bahan tambahan nih, bahan tambahan pengawetnya. Jadi apalagi yang berbentuk cair. Cair itu harus dipakai pengawet biar tetap stabil untuk jangka lama. Lalu ada pewarna seperti lipstick, eyeshadow, lucu-lucu ya warnanya ya. Jadi ada bahan tambahan itu pewarna. Pelekat, astringen, untuk deodoran itu untuk pori-pori, terus ada tabir surya. Nah, sebenarnya beberapa kosmetik itu juga ditambahin bahan aktif. Contohnya asam alfa hidroksi, asam hyaluronat, hidroquinone, retinol, H2O2. Nah, kalau ada bahan aktifnya ini sudah dimasuk golongan obat. Sedangkan kosmetik dapat tanpa bahan aktif dan kebanyakan paling besar adalah tanpa bahan aktif. Jadi memang hanya sesuai tujuannya tadi, hanya untuk mewangikan seperti parfum, jadi nggak ada bahan aktifnya. Jadi untuk pewarna, eyeshadow, seperti itu. Nah, kalau ada bahan aktifnya ini Kak, berarti apa? Nah, itu masuk di obat. Nah, kita next ke penjelasan berikutnya. Nah, ini kosmetika istilahnya, atau bahasa farmaseutiknya cosmeceutical, atau medicated cosmetic. Jadi produk kosmetik yang mempunyai efek mempengaruhi faal kulit atau memperbaiki kesehatan kulit yang dapat digunakan pada kulit normal atau sedikit mengalami kelainan. Contohnya misal rambut kan juga termasuk bagian luar tubuh nih. Nah itu juga termasuk kosmetik, tapi untuk mengobati ada yang anti ketombe, terus kayak rambutnya rontok. Nah itu memang ditambahkan sedikit bahan aktif. Nah itu secara hukum memang masih di abu-abu ya, seperti obat tradisional. Nah, obat tradisional itu sebenarnya pure, harus hanya alami. Tapi ada beberapa yang ditambahkan bahan aktif itu tidak boleh. Nah, kalau kosmetik, memang ada yang beberapa ditambahkan bahan aktif, nanti peraturannya mengikuti obat. Artinya. Jadi produksinya nanti industrinya masuk ke peraturan yang obat. Selanjutnya. Nah, kita harus tahu dulu nih, jadi jangan bingung mana yang dimaksud kosmetik, mana yang dimaksud obat. Sedangkan kalau obat sendiri itu bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi dan keadaan patologi. Nah, ini itu untuk digunakan diagnosis oleh dokter, pencegahannya, penyembuhannya, pemulihannya, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Nah, sudah ini ya jelas ya kalau kosmetik itu tadi hanya untuk bagian luar dan untuk membersihkan, mewangi. Nah, kalau obat untuk menyembuhkan atau memulihkan dari keadaan yang tidak normal menjadi normal. Sedangkan kosmetik dalam keadaan normal. Itu. Next. Nah, ini contoh-contohnya nih. Ada kosmetika untuk perawatan kulit, pelembab, ada yang bersifat hidrofobik kalau di farmasinya, istilah farmasinya ada hidrofobik, ada hidrofili. Jadi ini tuh hanya bahan dasarnya, itu nggak ada bahan aktifnya, nggak ada obatnya. Jadi disesuaikan sama jenis kulit. Jadi sudah sedikit dibahas oleh Dr. Arista, ada kulit kering, ada kulit sensitif. Nah, nanti itu yang membedakan kamu memilih yang mana nih, hidrofob atau yang hidrofilik. Seperti itu. Terus ada penyegar kulit, ini tuh bahannya alkohol sampai 10%. Dan nanti ada formulanya dari industrinya. Terus ada sabun wajah, ada susu pembersih. Jadi semuanya ini bahan dasarnya aman untuk kulit dan tidak ada bahan aktifnya. Itu yang dinamakan kosmetik. Selanjutnya, kosmetik riasana, lipstick. Tadi termasuk di bahan tambahan. Jadi bahan dasarnya tadi sudah serbuk atau talek, ditambahkan bahan pewarna. Jadilah lipstick. Nah, seperti itu ada tion indigoid, ada anthraquinone. Ini pewarna yang sudah boleh diatur sama BPOM. Oh, boleh nih pakai pewarna ini karena ada beberapa pewarna yang nggak boleh. Nah, ini harus tahu nih mana pewarna yang nggak boleh. Dan pengawet juga yang diatur itu ada pengawet, pewarna, tabir surya, sama satu lagi itu ini deodoran atau astringen, nggak boleh. Lalu ada bedak, ada zat warna juga warna putih, ada yang merah, ada yang kuning. Itu kan ada macam-macam ya, disesuaikan sama tone kulitnya. Nah itu pewarna. Lalu ada pengawetnya juga. Next. Nah ini nih yang sering tadi juga ada pertanyaan ya, untuk pengen memutihkan kulit atau glowing, tadi bahasnya glowing. Nah, untuk menghilangkan atau memutihkan noda atau hiperpigmentasi istilahnya kalau sakit pada kulit,
itu ditambahkan hidrokuinon dengan kadar 1,5 sampai 2%. Jadi di Indonesia ini masuk obat. Lalu ada asam ascorbat dan asam retinoat. Nah, ini sebenarnya hidrokuinon ini sudah diwanti-wanti jangan pakai ini untuk kosmetik. Karena memang itu bahan yang dilarang untuk kosmetik. Sedangkan memang hidrokuinon punya khasiat untuk memutihkan. Untuk memutihkan dengan kadar yang 1,5 sampai 2% itu pun harus dengan pengawasan dokter. Karena efeknya hidrokuinon ini bisa dalam jangka lama bisa menyebabkan kanker. Seperti itu. Jadi hidrokuinon ini pada umumnya digunakan untuk pasien yang memiliki penyakit hiperpigmentasi. Jadi kelainan di kulitnya, bukan untuk pada kulit normal seperti kita ini, seperti itu. Asam retinoat juga kadarnya seperti itu. Lanjut. Lalu anti jerawat. Nah, ini juga ditambahkan bahan aktif dengan memenuhi syarat obat bebas. Nah, obat bebas ini bukan yang harus dengan resep dokter ya. Jadi boleh ditambahkan di kosmetik, tapi masuk di obat bebas. Contohnya sulfur. Jadi sulfur ini sudah sering ya bedak sulfur gitu, atau bedak salisilat. Nah, itu kan juga untuk kosmetik, tapi ada bahan aktifnya. Jadi untuk mengobati juga. Lanjut. Selain sulfur, itu juga ada triklosan. Biasanya dalam bentuk sabun atau cleansing foam. Nah, itu boleh kosmetik, dimasukkan dalam kosmetik dengan konsentrasi 0,2 sampai 0,3% yang triklosan untuk pembersih wajahnya. Terus ada juga benzoyl peroksida. Jadi teman-teman ini adik-adik kalau beli produk kosmetik ini lihat nih komposisinya. Itu yang paling penting. Oh, komposisinya cocoknya ini. Nah, itu yang bikin cocok tak cocoknya. Karena ada komposisinya macam-macam. Contohnya anti jerawat ini ada triklosan, ada resorcinol, ada benzoyl peroksida. Nah, kadarnya juga dilihat berapa persen. Itu yang pengaruh ke cocok nggak cocoknya. Lanjut. Nah, bahan yang dilarang. Nah, setelah mengetahui kosmetik itu apa, terus penggunaannya untuk apa, macam-macamnya bagaimana, dan ini warningnya nih, hati-hatinya. Waspada, hidroksiklorokuinon di atas 4% kadarnya. Sebenarnya hidroklorokuinon pun nggak boleh untuk kosmetik. Yang tadi sudah saya jelaskan, hidroksiklorokuinon hanya boleh 2% untuk pengobatan atau pengawasan oleh dokter. Sedangkan untuk kosmetik, untuk kulit kita yang normal, tidak boleh ada hidroksiklorokuinon. Seperti itu. Terus merkuri, apalagi. Pokoknya dua ini itu bikin kulit memang cepat putih dalam sekejap. Tapi yang nggak sekejap atau yang lama, dampaknya bisa bahaya. BPOM sudah wanti-wanti. Peredaran kosmetik yang ada hidroksiklorokuinon atau merkuri itu harus ditarik. Jangan sampai ke konsumen atau apalagi remaja-remaja seperti kita ini yang masih rendah pengetahuannya tentang hidroksiklorokuinon atau merkuri. Lalu asam retinoat dan rodamin B ini pewarna. Jadi waspada juga akan edarnya kosmetik palsu. Nah, apa sih yang dimaksud kosmetik palsu? Teman-teman tahu nggak kosmetik palsu? Ada obat palsu, ada kosmetik palsu. Jadi kosmetik palsu itu tidak sesuai dengan label yang diklaimkan ke BPOM. Seperti itu. Jadi bisa kemasannya dibuat mirip, labelnya dibuat mirip, tapi isinya tidak sesuai dengan komposisinya. Nah, di selanjutnya ada berita enggak? Next. Kita lihat contohnya. Oh, ini bahaya dan dampaknya. Jadi kalau kosmetik palsu itu isinya kita nggak tahu. Memang kemasannya dibuat sama seperti yang asli, tapi isinya kan kita nggak tahu apa. Nah, itu yang palsu. Bisa dilihat dari fisiknya. Kita lihat asli enggaknya, kita bandingkan sama yang asli loh. Kok beda teksturnya, warnanya, baunya, itu yang nggak sesuai sama komposisinya. Itu yang dimaksud kosmetik palsu. Nah, ini bahaya dan dampaknya kalau kita memaksakan, halah nggak apa-apa dikit aja loh, bro. Jangan. Dan dampaknya ini yang sudah disebutkan Dr. Arista, kalau kita bisa nggak hanya kosmetik palsu ya, kayak melebihi dosisnya atau pemakaiannya bisa lebih dari 2 kali, bisa bikin kulit iritasi atau kulit kering. Kulit jadi udah lebih. Kita pakai siangnya atau sorenya tuh langsung merah-merah atau ruam seperti itu, terus rasanya terbakar, dan paling bahaya karsinogenik. Itu istilahnya untuk memicu kanker di tubuh kita. Memang efeknya nggak langsung kalau kanker ini,
Tapi karena penggunaan yang terus-menerus, pemakaian jangka panjang, itu bisa menyebabkan kanker. Kok tiba-tiba di masa tua misal didiagnosis kanker, amit-amit ya. Misal, oh ternyata ditelik ke belakang, oh ini soalnya pemakaiannya dia riwayatnya pakai hidrokloroquine terus. Waduh, jangan sampai ada yang dari kita seperti itu ya. Terus ada teratogenik atau cacat janin kalau yang sedang hamil. Lalu memberikan efek negatif ke sistemik bisa. Jadi sistemik ke dalam tubuh kita. Jadi nggak kita makainya bagian luar, tapi dampaknya bisa sampai dalam karena penyerapan. Karena hidrokloroquine atau merkuri itu bahan aktif nanti diserap di tubuh kita. Dalam jangka waktu panjang kita pakai, apalagi kosmetik bisa sehari, pagi, sore, apalagi kalau ada pesta dipakai lagi gitu ya. Dipakai lagi ke dalam. Nah itu bisa diserap dan dalam jangka lama bisa ke sistemik itu ginjal dan hatinya. Bisa merubah atau mempengaruhi fungsi ginjal dan hatinya. Dan ada juga mutagenik sampai kematian. Jadi jangan sampai kita salah langkah atau salah penggunaan kosmetik. Selanjutnya, nah problemnya nih, yang sering kali kosmetik itu disalahgunakan atau pemilihannya bingung nih di pasaran. Pertama, tidak ada izin edar. Hanya misal kemasannya pot aja nih, kemasan potnya itu nggak ada tabelnya apa-apa, nggak ada nomor izin edarnya, nggak ada komposisinya apa, hanya tulisan krim malam. Waduh, siapa yang pakai itu? Ayo, mulai sekarang ayo dikurangi, kalau bisa langsung di stop pemakaiannya. Karena apapun bentuk kosmetik kemasannya harus mencantumkan nomor izin edar. Istilahnya inisialnya biasanya NA. Notifikasi dari BPOM, NA. Lalu yang kedua, klaim berlebihan. Nah, kita sering juga kan melihat dari iklan-iklan atau e-commerce sekarang serba online, klaim berlebihan tuh untuk dalam sekejap putih atau jerawat langsung hilang, kempes dengan pemakaian 2 kali saja. Nah, itu instan sih, tapi patut diwaspadai. Instan dan memudahkan untuk kita, wah aku pengen cepet-cepet ini biar mulus gitu ya. Atau yang laki-laki juga jerawatan di sini misal, atau karena masker di sini pengen langsung hilang karena besoknya ketemu doi. Waduh, jangan dipercaya klaim berlebihan. Karena memang kosmetik itu bukan untuk menyembuhkan, kosmetik itu bukan untuk memulihkan dari keadaan tidak normal menjadi nanti normal. Nah itu obat. Nanti seperti Dokter Arita bilang harus konsul ke dokter spesialis atau dokter klinik kecantikan. Nah, kosmetik kita pemakaiannya misal cleansing foam itu memang butuh waktu proses lama karena memang dari dalam tubuh kita sudah melaninnya sudah makin menumpuk, itu yang mempengaruhi pigmentasi di kulit kita. Nah, sedangkan kosmetik kan memang perubahannya tidak langsung cepat, harus bertahap seperti itu misal pakainya. Jadi jangan percaya sama klaim berlebihan, putih dalam sekejap atau dalam 2 kali pemakaian saja langsung hilang jerawatnya. Nah itu harus dicurigai atau diwaspadai. Gitu. Bukannya seuzon ya, tapi tetap kita mikirin dampaknya loh. Kok bisa kayak gitu? Seperti itu. Apalagi karena yang di wanti-wanti itu mengandung zat berbahaya yang seperti Kak Restia tadi bilang, ada hidroksikloroquine, quinon, sama merkuri. Merkuri itu air raksa itu loh. Itu jenis logam, tapi dalam ruang dia berbentuk cair. Dia memang fungsinya bisa untuk memutihkan, langsung memutihkan dengan cara menghambat melanin kita yang terbentuk. Melanin yang secara alami terbentuk oleh kulit kita langsung dihambat oleh merkurinya. Tapi bahayanya tidak untuk pemakaian kulit secara jangka panjang merkuri ini. Dan BPOM, kemarin saya ikut seminar BPOM kosmetik, merkuri ini tidak bisa ditahan sama BPOM, importnya, pemasukannya, bahan merkurinya. Kan kenapa sih kok nggak bahan merkurinya aja dihilangin? Nggak bisa, karena memang merkuri masih dibutuhkan di daerah pertambangan, batu bara itu dibutuhkan. Tapi karena oknum-oknum tertentu disalahgunakan. Nah, kita nih yang harus pinter-pinter memilihnya. Lanjut, Kak Diva. Next slide-nya. Jadi problemnya yang sering itu ada 3 itu. Tidak ada izin edar, klaim berlebihan, sama mengandung zat berbahaya. Nah ini contohnya.
4 merek masker organik ini ilegal, maaf. Belum kantongi izin BPOM apa saja. Nah, yang pertama tidak ada izin edar. Apalagi ada kasus yang kemarin lagi viral, kalau adik-adik tahu, tentang seorang public figure yang tidak terima karena diklaim sama salah satu dokter spesialis yang membocorkan istilahnya, oh iya produk ini loh berbahaya, dan satu public figure ini tidak terima. Nah, itu pernah tahu enggak beritanya adik-adik? Nah, itu juga contohnya, karena dari kosmetik itu mengandung zat yang berbahaya seperti hidroksikloroquinon dengan kadar di atas 4%. Nah, itu sebenarnya niatnya dokter ini itu baik karena untuk menyadarkan kita, oh ini loh jangan dipakai gitu, karena dampaknya yang berbahaya. Lanjut. Next slide-nya. Nah, manfaat pemakaian kosmetik yang bijak. Sebenarnya gini, tadi sudah tahu kosmetik itu apa, terus di pasaran itu seperti apa problemnya, terus kita bagaimana menyikapinya, kembali ke diri kita sendiri. Nggak ada oknum itu kalau nggak ada permintaan dari kita. Jadi, di mindset kita sendiri harus dirubah. Pertama, kulit itu terlihat cerah, natural, dan segar atau sehat seperti Dr. Arita bilang tadi. Jangan terpaut atau terambisi untuk putih. Oh, cantik itu putih. Oh, cantik itu bersih. Oh, cakep itu harus mulus, glowing seperti itu. Nah, itu mindset-nya harus dirubah. Kulit yang bagus adalah yang terlihat cerah atau natural dan segar. Jadi kita nggak perlu langsung pakai instan pemutih, kita cukup pakai pelembab dengan rutin yang tadi disampaikan Dr. Asta 2 kali sehari, mandi. Jadi kulit tidak hanya kulit wajah, kulit semuanya dari atas sampai bawah, dari rambut juga. Kita sudah pemakaian sampo-nya sudah benar, pemakaian pelembabnya, pemakaian cuci mukanya, terus nanti kalau pakai kosmetik bisa eyeshadow-nya juga sudah milih yang benar. Jadi tidak ada tuntutan untuk merubah 180 derajat, dirubah semuanya seperti Barbie misalnya. Jadi jangan ya. Jadi kalau manfaatnya kosmetik kita yang bijak itu terjamin aman dan sehat. Jadi kayak investasi ke masa tua kita nanti. Jadi dengan aman, tidak pakai hidroksikloroquinon, tidak pakai merkuri, insya Allah bakal terjamin aman dan sehat kalau kita pakai kosmetik. Lalu ketiga, kelembapan dan elastisitas kulit terjaga. Jadi memang karena yang tadi Kak Resti bilang, oh ya wes berarti biarin aja, ya jangan dibiarin juga karena memang kondisi orang berbeda-beda. Ada yang kulitnya kering, ada yang kulitnya berminyak. Nah, kita itu mencapai ke kulit yang normal. Tapi dengan treatment yang masing-masing. Misal kulit kering, oh ya udah berarti pakai pelembabnya yang terjamin dan nggak berlebihan penggunaannya begitu. Jadi tetap terjaga. Kalau minyaknya berlebihan, oh berarti kita jangan pakai yang pelembab yang banyak atau salep atau krim, pakai yang gel, yang air saja. Jadi tetap nggak menambah minyaknya. Seperti itu. Lanjut Kak. Next slide-nya. Nah, ini tipsnya nih. Pertama tadi sudah ya, kita mindset-nya kalau pakai kosmetik sesuai kebutuhan. Oh, aku nggak butuh putih kok, karena memang sudah seperti ini, bagus kok, sudah sehat gitu, sudah terawat. Oh, berarti kalau misal perawatanku kurang, berarti aku butuh pelembab nih, atau aktivitasku banyak nih, oh aku butuh pembersih muka nanti waktu nyampe rumah, harus dibersihkan karena habis dari aktivitas luar. Nah, itu sesuai kebutuhan. Oh, kulitku berminyak, berarti aku butuh kosmetik yang tidak mengandung minyak banyak atau dalam salep krim, seperti itu, jadi butuh air. Disesuaikan kebutuhan dan budgetnya. Memang berbagai merek itu banyak macamnya. Itu berdasarkan komposisinya, formulanya, mereka masing-masing berlomba-lomba untuk mencari formula yang pas, karena kulit kan macam-macam. Disesuaikan sama budgetnya, jangan memaksakan, oh harus segini nih, mahal nih, harus mahal. Enggak, cantik itu nggak mahal. Cantik itu bisa kita pakai dengan produk-produk yang alami atau yang terjangkau. Ada yang natural, ada yang tradisional, pakai obat-obat herbal, kosmetik bahan-bahan herbal misalnya. Nah, itu disesuaikan. Dan disesuaikan budget, oh murah, yang cari yang murah aja juga jangan. Itu kan dilihat tadi, aman enggaknya. Yang penting itu safety-nya dulu, aman atau enggak.
Kalau kita pilih yang murah aja sesuai budgetnya, waduh, jangan juga. Disesuaikan yang aman dan sesuai harganya bisa terjangkau. Yang kedua, cek klik. Nah, ini pesan dari BPOM juga. Jadi tiap kita memilih kosmetik, dilihat atau ingat klik ya. Kemasan, dilihat kemasannya. Lengkap nggak ini? Tertutup rapat nggak segelnya? Terus lihat isi labelnya. Labelnya ada kemasan nggak? Yang menunjukkan identitas produknya, ada komposisi, terus ada izin edar. Izin edarnya NA dari BPOM. Terus ada kadaluarsanya yang penting ya. Dan bisa dicek di webnya BPOM ya. Di situ ada cek, kalau nggak salah cek .bpom.go.id, kita masukkan nomor izin edarnya di situ, nanti keluar tuh, oh iya yang produk ini yang, dan itu dilihat juga produknya itu jangan, oh hanya mereknya ini, enggak, dicek di web BPOM itu sudah detail, produk ini, kemasan ini, variasi ini, oh sudah aman izin edarnya, jadi di situ bisa dicek .bpom.go.id. Terus yang ketiga, boleh memprioritaskan produk dari bahan alami, karena memang memiliki efek samping yang lebih rendah kalau alami itu dibanding yang dari bahan kimia. Lalu yang keempat, cek review produk tersebut. Jadi sebelum kita memutuskan, ya aku mau pakai yang ini, atau ditawari sama teman, ini loh aku ada produk ini loh, bagus loh. Jangan tergiur sama ini-ininya itu, murah loh, bagus, ini ada testimoni, ada review. Cek review itu bisa memang testimoninya di e-commerce atau di YouTube. Sekarang kan banyak tuh di YouTube review tentang kosmetik oleh public figure atau selebgram. Nah itu perbanyak reviewnya. Jadi setelah dari BPOM-nya, dari reviewnya itu untuk melihat cocok enggaknya atau gimana membedakan asli atau palsunya. Terus dari orang-orang komentarnya bagaimana, seperti itu. Itu tipsnya memilih produk kosmetik. Next. Nah, kesimpulannya sudah sampai di akhir nih. Jadi, pesan dari Kak Restia, sayangi kulitmu, manjakan kulitmu dengan cara yang benar. Seperti itu. Ya, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan kurang lebihnya kalau ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Saya kembalikan ke Kak Diva. Terima kasih banyak kepada Kak Resti sudah memaparkan materi yang sangat jelas sekali dan informatif, juga sangat berguna bagi saya sendiri juga partisipan yang hadir dalam Zoom kali ini. Oke, kita langsung lanjut ke acara selanjutnya, yakni tanya jawab. Silakan bagi peserta yang ingin tanya langsung saja chat via chat Zoom ya. Silakan. Saya mau tanya dulu juga boleh nggak nih, Kak? Iya, Kak Diva. Kita sekarang sesi diskusi. Bebas aja sama Dokter Arista juga ya. Jadi saya tuh pernah lihat kan Kak ya di media sosial itu tentang penggunaan es batu untuk jerawat. Juga dari air timun terus dibuat jadi es batu, lalu dioleskan di jerawatnya. Apakah itu benar-benar berfungsi atau memang benar caranya seperti itu atau bagaimana nih Kak? Dari Dokter Arista mungkin? Jadi Kak Diva nih sharing ke teman-teman semuanya pemakaian es batu untuk jerawat. Jadi ini sudah tidak pakai produk ya, langsung ke bahan alami, alaminya sampai bisa dibuat sendiri, atau air, bahan dasarnya air. Nah, bahan dasar air, apakah bisa air yang dingin dioleskan ke jerawat, lalu jerawatnya bisa kempes gitu, Kak? Iya, benar seperti itu, Kak. Mungkin dari Dokter Aisyah bisa menambahkan? Mau menjawab dulu? Jadi tadi sesuai kosmetik ya. Memang bahan dasar itu air, kebanyakan 90%. Jadi tergantung, kalau misalnya powder berarti kan serbuk. Kalau air memang semua kosmetik bahan dasarnya kebanyakan ada dari air. Nah, ini sekarang airnya yang dingin, es batu. Nah, es batu kalau untuk jerawat memang dia untuk
fungsinya untuk merendahkan atau menstabilkan suhunya saja. Jadi kan memang jerawat itu kan, kenapa sih kok bisa jerawat? Karena radang atau merah atau bengkak. Nah, sedangkan untuk airnya atau es batunya sendiri itu hanya untuk meredakan sementara saja radangnya. Itu kalau dari saya sih. Jadi tidak untuk menyembuhkan jerawat atau mengempeskan jerawat, karena apalagi jerawat yang sudah terinfeksi bakteri, kalau dikasih air itu malah bisa bakterinya malah seneng di situ, ada nutrisinya di situ. Kalau dari saya, jadi hanya untuk mengempeskan radangnya saja dari jerawatnya saja. Mungkin Dokter Arista ada tambahan? Ya. Ya, seperti yang dikatakan oleh Mbak Restia, saya sangat setuju. Jadi fungsinya dari es batu ini, dimana kalau jerawat itu kan berarti terjadi adanya peradangan ya pada folikel rambut atau pori-pori itu. Fungsinya untuk es batu ini adalah meredakan peradangan yang terjadi pada folikel rambut. Tujuannya mengurangi peradangannya ya, dan bisa mengecilkan pori-pori. Tujuannya seperti itu. Kemudian bukan hanya es batu. Jadi kalau hanya berdiri es batu saja sendiri, ya nggak bisa. Tetap harus membersihkan secara rutin yang tadi sudah saya jelaskan. Gitu ya. Itu saja. Terus kemudian apa lagi tadi? Udah ya, sementara ya. Jadi bisa digunakan, tapi es batu ini tidak boleh terus-terusan ya, tidak boleh terus-terusan selama, hanya paling enggak ya 5-10 menitan lah, tidak boleh terlalu lama karena bisa menyebabkan malah mengiritasi kulit kalau terlalu lama. Dan itu es batu pun harus dilapisi oleh kain pada saat menempelkannya pada wajah, harus dilapisi oleh kain supaya tidak langsung menempel kepada wajah. Itu nggak boleh terlalu lama. Kalau terlalu lama menjadikan ice burn atau malah membakar kulit. Ya, sifatnya kan dingin, terlalu dingin malah membakar, malah menyebabkan iritasi. Tidak boleh terlalu lama ya. Secara publik dan yang terpenting, paling terpenting adalah tetap hygiene-nya, tetap kebersihannya. Kebersihan, cara merawat wajah dengan benar, cara merawat kulit wajah dengan benar. Ini mungkin ada pertanyaan lagi. Permisi, apakah saya boleh bertanya? Ya, silakan Kak. Tes satu. Kak Zulfan. Ya, saya izin bertanya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulfan Arfiansyah. Saya dari UMH Sidoarjo, juga sebagai Purna Saka Bakti Wisada Taman. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan, kan setahu saya itu kosmetik ada dua macam ya. Yang pertama ada kosmetik untuk perawatan, yang kedua ada kosmetik untuk visual. Nah, biasanya terutama untuk cewek ya, itu kan sering untuk menggunakan kosmetik yang visual. Nah, pertanyaan saya, sesering apakah orang itu boleh menggunakan kosmetik visual? Jadi karena kadang kan ada cewek yang hobi dandan. Nah, apakah ada efek samping mengenai penggunaan kosmetik visual dalam jangka panjang dan digunakan terlalu sering? Nah, sekian, terima kasih. Terima kasih kembali Kak Zulfan. Mungkin dari Kak Resti, karena tadi yang membahas tadi tentang kosmetik. Halo, dengan Zulfan ya tadi ya? Dengan Mas Zulfan. Wah, ini laki-laki yang melopori untuk bertanya ya. Semoga ini bisa memancing pertanyaan-pertanyaan yang lain, bisa sharing nih kita. Jadi kita tahu permasalahannya sebenarnya teman-teman ini apa. Jadi kita bisa insya Allah kasih solusinya. Nah, untuk pertanyaan ini, seberapa sering sih kita, bukan seberapa sering ya, boleh seberapa lama kita memakai kosmetiknya.
Contohnya paling gampangnya para artis ya, atau selebgram atau public figure yang kita sering lihat itu kan mesti make up terus, apalagi kalau jadwalnya padat dari awal sampai akhir. Nah, memang kebutuhan seseorang berbeda-beda, disesuaikan sama kebutuhan, disesuaikan dengan kondisinya atau kegiatannya, pekerjaannya. Nah, untuk kosmetik sendiri boleh untuk memakainya dari beberapa jam itu boleh. Tapi dilihat dulu kekeringan kulitnya nih. Nah, apa nggak kasihan sama kulitnya dikasih paparan bahan kimia terus? Memang dia nggak ada bahan aktifnya. Ini kalau pilih kosmetik yang aman ya tadi ya, asumsinya sudah pakai kosmetik yang aman. Jadi asumsinya memang sudah tidak ada bahan aktif. Tapi dengan pengawet itu, dengan pewarna itu kita pakai terus, misal apalagi di daerah sensitif atau dekat mata misalnya, daerah wajah. Nah, apa nggak sayang sama kulitnya yang selalu terpapar kimia itu dan menjaga kekeringan atau kelembapannya itu dihiraukan seperti itu, nggak dihiraukan. Jadi kalau memang kebutuhannya kita memakainya dari pagi sampai malam harus on terus ininya, nah itu di sela-sela jamnya harus diselingi sama pembersihan mukanya. Jadi harus tetap menjaga elastisitas dan kelembapan kulitnya gitu. Jadi kalau pertama dari sisi bahan kimianya dari kosmetik itu sendiri, yang kedua dari sisi kulitnya kita agar tetap terjaga kelembapan dan elastisitasnya. Jadi jangan dipasang terus nih make up-nya seperti itu. Itu Kak Zulfan. Mungkin Dr. Arisa ada yang mau tambahin? Untuk Mas Zulfan ya, saya hanya sedikit menambahkan benar yang dikatakan oleh Mbak Ristia. Jadi setelah kita memilih kosmetik yang aman, tetapi kita juga harus mengetahui itu harus sesuai, memilih kosmetik juga harus sesuai dengan kondisi kulitnya masing-masing. Dan yang terpenting, jika memang benar-benar butuh harus memakai kosmetik, misalkan para artis-artis itu sampai harus berjam-jam, intinya sesegera mungkin, selalu segera mungkin dibersihkan dengan double cleansing ya, benar-benar dibersihkan, yakin benar-benar bersih. Dan kalau mungkin para artis dan lain sebagainya itu mungkin punya budget, punya uang, mungkin ke klinik kecantikan yang benar-benar yang sudah sudah benar-benar terpercaya untuk melakukan peeling dan lain sebagainya untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Karena kalau tumpukan, saya rasa tumpukan-tumpukan make up kosmetik itu akan memperparah penutupan pori-pori saluran kulit ya, pori-pori kulit seperti itu, malah memperparah jerawat. Dan banyak juga para artis itu sebenarnya itu karena seringnya menggunakan make up terlalu sering sehingga timbul jerawat, cuman ditutupi make up lagi, dan tetapi mereka juga rutin untuk melakukan peeling perawatan di klinik-klinik kecantikan. Seperti itu. Jadi tetap nomor satu, kebersihan harus diutamakan. Kebersihan wajah paling tidak harus diutamakan. Ya. Itu aja mungkin. Ada lagi? Silahkan untuk peserta partisipan yang lain jika ada pertanyaan, bisa via Zoom atau juga langsung seperti Kak Zulfan tadi. Dari partisipan boleh nih, peserta yang lain mungkin usul tentang tema kesehatan atau materi kesehatan apa yang bisa dibawakan untuk webinar series kedua nanti. Tentang kesehatan mental Kak, atau tentang hidup sehat, atau yang lainnya. SBH ini ya Kak Diva ya, sering aktif untuk memberikan informasi-informasi yang terakurat dan ter-up-to-date ya Kak Diva ya, buat teman-teman khususnya yang tinggal di Kecamatan Taman ya. SBH-nya Taman. Mungkin dari adik-adik sekalian ada usul materi ke depannya tentang apa? Ingin mengetahui tentang apa?
Contohnya dari kosmetik ini semoga bisa menambah informasi atau pengetahuan ya Kak, ya Dokter Aisyah ya, untuk pemilihan kedepannya, untuk kehidupan sehari-hari, jadi bisa sudah ngerti nih teman-teman. Kak, saya boleh nanya satu kali lagi? Iya Kak, silakan. Ya, kalau ini masalah cowok biasanya, saya sendiri juga biasanya melakukan. Jadi untuk perawatan kulit, saya kan ya mayoritas cowok itu kan biasanya nggak neko-neko, kan biasanya cuman sabun wajah ya. Nah, saya itu tergolong orang yang sabun wajahnya itu ganti-ganti. Nah, dan saya juga pengguna shaving foam. Ya, jadi foam cukur. Nah, apa namanya? Ketika setelah menggunakan shaving foam, lalu menggunakan sabun wajah, itu apakah dianjurkan atau harus ada jedanya dulu? Nah, seperti itu. Karena mungkin kan di shaving foam sendiri kan ada kandungan yang bermacam-macam. Mungkin ada efek sampingnya atau seperti apa. Mungkin seperti itu. Jadi Mas Zulfan ini ya menanyakan tentang penggunaan apa tadi? Shaving foam. Ya, pencukur itu ya Mas ya. Foamnya untuk mencukur bulu-bulu yang di sekitar di sini di pipi, terus sama penggunaan sabun wajah, gitu ya Mas Zulfan ya. Nah, untuk penggunaannya bagaimana yang benar? Nah, ini sebenarnya saya juga nggak pakai itu ya, karena memang perempuan tidak ada bulu-bulunya. Nah, untuk pemakaian sendiri, foamnya itu kan fungsinya untuk apa dulu? Fungsinya untuk mengangkat bulu-bulunya ya, untuk biar terangkat mungkin atau tercabut seperti itu. Nah, itu untuk jedahnya, memang setelah fungsinya itu sudah tercapai, setelah terangkat, itu kan masih pori-porinya terbuka. Masih pori-porinya terbuka, lalu langsung menggunakan sabun wajah. Nah, itu kalau menurut saya bisa ya dok ya, Dokter Arista. Kita langsung diskusi aja nih sama Dokter Arista di sebelah. Karena nggak pernah memang nggak pernah. Karena memang kita perempuan tidak pakai itu. Karena memang kalau dari sisi teorinya, kalau selama ini saya ingin bertanya, kalau selama ini Mas Zulfan ini seperti apa? Misalkan setelah memakai mencukur, kemudian memakai sabun, apakah ada efek atau tidak? Nah, dari kebiasaannya Mas Zulfan dulu seperti apa? Kadang kan apa namanya biasanya kalau pakai shaving foam itu kalau shaving foamnya alhamdulillah saya nggak ganti-ganti, cuman memang biasanya kan kalau habis cukur itu kan rada perih gimana gitu. Nah itu kalau pakai sabun wajah itu juga tergantung merek yang biasanya saya ganti-ganti pakai. Itu ada yang kadang langsung perih, ada yang enggak. Ada pernah saya coba itu saya kasih jeda dulu 15 menit apa 10 menit itu tetap ada yang perih gitu. Nah, itu apakah memang ada tata caranya yang benar atau memang dari segi bahannya apa gimana? Ya, karena memang ya, beberapa kalau kali misalkan kan berarti iya, beberapa kali saya beri jeda itu tetap ketika saya kasih sabun itu tetap terasa perih gitu. Ya memang kalau mencukur itu kan berarti melukai ya istilahnya, walaupun pakai foam yang untuk mencukur itu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk si labnya itu melukai ya, melukai. Di situ otomatisnya terjadi iritasi. Sedangkan sabun ini bersifat basah ya, sabun semuanya bersifat basah sehingga akan menyebabkan rasa perih atau rasa terbakar seperti itu. Tetapi saya rasa kalau tidak ada efek yang terlalu signifikan, tidak ada terlalu efek yang ini ya, nggak masalah sih Mas, yang serius, tidak ada permasalahan sih Mas. Jadi yang dimaksud Dokter Arista basah tadi bukan basah air ya, basah sifatnya basah, ada asam, ada basah. Basah itu terkait pH-nya nanti, pH-nya di atas 8. Nah, itu memang bagus untuk kulit yang kalau sabun memang basah, seperti itu untuk kulit. Nah, tapi sedangkan dalam kondisinya Mas Zulfan ini kulitnya sedang sebelumnya mengalami pembukaan pori-pori atau sampai bisa teriritasi karena dicukur tadi itu pakai shaving foam-nya tuh. Nah, memang sebaiknya dikasih jeda karena itu kan dalam kondisi perih dan dikasih basah otomatis langsung kayak rasa terbakar atau rasa perih gitu ya.
Nah, itu sebaiknya memang dikasih jeda dulu, karena apalagi kalau efeknya serius tadi yang disampaikan Dr. Arista. Tapi memang kalau tidak sampai serius bisa dilanjutkan saja seperti itu. Coba juga kalau mau menggunakan sabun bayi, Mas, mungkin pH-nya lebih netral ya daripada ketimbang lebih Lifebuoy. turun sedikit bahasanya. Iya. Daripada Lifebuoy dan lain sebagainya ya. Karena terkait memang dari bahannya kebanyakan sabun wajah memang basah gitu. Jadi cari pH yang lebih turun atau lebih sedikit asam seperti itu, Mas Zulfan. Ayo nih, mana nih yang cewek-cewek masa kalah sama Mas Zulfan? Mas Zulfan sudah pria, tapi kosmetiknya nggak macam-macam, itu sudah jadi problem seperti itu. Apalagi wanita ya dok ya, wanita kosmetiknya macam-macam. Apa karena macam-macam ini bingung? Karena problemnya terlalu banyak. Karena wanita itu cenderung lebih ingin tampil cantik secara instan ya, biasanya seperti itu. Kalau pada masa-masa pubertas itu seperti itu, kepingin tampil lebih cantiknya. Karena lebih memang instan, ini dok, memang membuat percaya diri itu meningkat memang kalau ini. Ditambah sekarang itu iklan-iklannya itu kelihatan menjanjikan, tetapi tidak tahu itu apa namanya asal-muasalnya, bahannya gimana, seperti itu ya. Bahannya seperti apa. Jadi tetap tadi apa namanya pesan saya seperti yang disampaikan Mbak Ristia, benar-benar jika memilih kosmetik harus dilihat ya BPOM-nya, surat izin edarnya, kelayakan dan harus sesuai dengan kulit kita gitu. Biasanya kalau saya paling aman tuh ya ini dok, pakai merek-merek yang sudah pasti gitu, yang sudah pasti ada. Jadi kalau misalnya ada tawaran dari teman yang merek belum ketahui itu saya reviewnya lebih lama tuh, review atau cari taunya lebih lama daripada merek-merek yang sudah ada di iklan, yang sudah umum di TV. Ini Kak Diva di kolom chat ada pertanyaan, mungkin bisa dibacakan. Fungsinya biasanya skincare itu ada fungsinya untuk mengangkat sel-sel kulit mati ya, seperti itu ya, mengangkat sel-sel kulit mati. Sedangkan pada saat malam hari, kenapa kok rata-rata itu yang berperan penting atau krim malam itu karena pada malam hari itu wajah itu atau apa ya, kulit ini istirahat, regenerasinya lebih banyak pada malam hari sehingga lebih mudah untuk meregenerasi sel-sel kulit mati, mengangkat sel-sel kulit mati, itu aja. Jadi benar, dan malam itu kan memang waktunya panjang, beberapa jam sampai ke pagi lagi. Sama seperti minum obat. Obat pun juga kalau yang vitamin itu lebih baik, apalagi vitamin untuk kosmetik ya, untuk perawatan kulit itu lebih baik dikonsumsi waktu malam hari. Jadi nanti pagi-pagi efek obatnya sudah bekerja seperti itu. Dan kosmetik juga seperti itu. Jadi mengistirahatkan dari kegiatan full sehari. Kita beri ruang untuk kulitnya dan kita manjakan kulit kita nih dengan kosmetik yang kita pilih untuk malam hari. Seperti itu. Ada lagi Kak Diva? Atau sudah jelas yang tadi? Atau ada yang kan kalau malam itu juga melindungi kita dari sinar matahari ya. Istilahnya matahari tidak ada sinar UVA, UVB-nya juga ya, tapi ya terlindungi. Jadi rata-rata itu para kosmetik yang krim malam ini rata-rata memang diperuntukkan pada malam hari yang membuat kulit semakin cerah, mengangkat sel-sel kulit mati, tidak terkena sinar matahari, dan lebih bagusnya pada saat kita sedang beristirahat lebih cepat ya, lebih bagus, reaksinya lebih bagus. Dilihat dari bahannya juga ya, jadi jangan krim pagi yang sudah ada SPF-nya kita pakai malam, nah itu yang salah. Kalau memang sudah ada SPF-nya itu yang diperuntukkan untuk pagi hari karena beraktivitas, apalagi terpapar sinar matahari. Sedangkan kalau malam ini biasanya bahan-bahannya hanya vitamin E, vitamin C, tidak ada SPF-nya atau tabir suryanya. Jadi memang fokus ke perawatan kulitnya. Jadi untuk antioksidannya seperti itu contohnya. Ada lagi nih Kak, pertanyaan selanjutnya dari Kak Elena Nafis Audia dari SBH Taman. Apakah pola makan mempengaruhi kulit wajah sehingga bisa menimbulkan jerawat? Sangat mempengaruhi pola makan, misalkan makan makanan yang tinggi lemak seperti kacang-kacangan yang tinggi lemak lah, keju, kacang-kacangan itu akan meningkatkan produksi kelenjar minyak ya, sehingga jika produksi kelenjar minyak itu semakin meningkat, semakin cepat menutup pori-pori kulit, mempercepat peradangan dan mempercepat timbulnya jerawat seperti itu. Jadi sebenarnya memang faktor kenapa sih kok bisa tumbuh jerawat tuh
yang pertama itu dari pikiran dulu, dari stres dulu. Nah, karena memang misal sudah nggak stres, tapi masih jerawatan. Nah, pola makan ini yang diperhatikan. Benar kata Dokter Arista, kacang-kacangan atau apa ya, itu sebenarnya boleh, tapi jangan berlebihan. Ya, semuanya itu memang ada dampak positif sama negatifnya. Oh, kacang tuh katanya bagus nih, ada vitamin E-nya banyak buat antioksidannya atau menahan penuaan seperti itu. Ya, memang bagus, tapi ada kayak obat tuh ada dosisnya. Nah, ini ada pemakaiannya. Jangan berlebihan. Nah, yang berlebihan ini yang nggak boleh. Nah, berlebihannya satu orang sama orang lain tuh berbeda. Ya, jadi tergantung. Jadi pilihlah makanan-makanan yang sehat yang mengandung antioksidan tinggi ya, seperti buah-buahan, apel dan lain sebagainya. Pilih yang antioksidannya tinggi, hindari makan makanan yang berlemak, terlalu berlemak yang berlebihan juga. Minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup. Jangan tidur terlalu malam. Nah, sudah lengkap itu ya. Jadi kalau jerawatan berarti porsi yang minyak-minyak dikurangi dulu. Nanti kalau sudah normal, bolehlah icip-icip dikit gitu ya. Tetap jangan berlebihan. Seperti itu Kak Diva. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari Kak Mei Wulandari. Bagaimana cara untuk mengurangi tumbuhnya beruntusan pada wajah? Terima kasih, Dok. Beruntusan itu yang jerawat tapi yang kecil-kecil gitu ya? Dagu itu. Jadi kita cari tahu penyebabnya ya. Penyebabnya karena apa dulu? Apakah memang keturunan genetik ataukah karena penggunaan kosmetik? Jadi kita benar-benar harus cari tahu penggunaannya. Kalau memang karena sering memakai kosmetik, berarti hindari dulu kosmetik itu. Jangan sebaiknya tidak menggunakan kosmetik dahulu sampai benar-benar peradangan atau beruntusannya hilang. Kemudian ditambah tadi perawatan wajah yang rutin ya, yang telaten yang rutin, yang benar-benar harus bersih. Jika itu beruntusannya misalkan karena suhu atau iklim yang panas, misalkan seperti itu, jadi kelembapannya tinggi, berarti harus menyesuaikan, istilahnya mungkin memakai AC atau apa seperti itu ya. Jadi benar-benar harus dicari tahu dulu penyebabnya apa, beruntusannya karena apa, apakah faktor alergi, kosmetik dan lain sebagainya seperti itu. Yang jelas kalau tidak terlalu parah beruntusan atau jerawat, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah rutin atau telaten membersihkan wajah yang benar. Kemudian hindari makan makanan yang berlemak, istirahat cukup, minum air putih yang banyak, makan buah sayuran yang banyak mengandung antioksidan. Itu dulu. Jika keluhan berlanjut, dan hindari yang dicurigai menjadi faktor penyebab. Jika keluhan berlanjut, kok bertambah parah beruntusannya, kok seperti ini, padahal sudah melakukan semua tadi yang sudah saya katakan, segera hubungi dokter kulit kelamin kecantikan untuk konsultasi. Seperti itu ya. Apakah butuh pengobatan, antibiotik dan lain sebagainya, kan dilihat nanti jenisnya seperti itu. Ya benar. Jadi nanti juga ditambah kalau mau pakai kosmetik dipilih nih bahannya. Kan ada tuh memang untuk kulit yang berminyak atau kulit yang kering atau kulit normal. Nah, itu disesuaikan sama kondisi kita pemilihannya. Jadi pemilihan kosmetik dilihat nanti komposisinya juga. Kalau misal sudah cocok sama itu, ya sudah cari komposisi yang itu, tapi bisa merek beda nggak apa-apa. Gimana Kak Diva? Ada lagi? Ini waktunya sampai jam berapa Kak? Di Randon sampai jam 11 Kak. Itu tadi sudah pertanyaan terakhir. Oh, udah mau selesai ya? Cepat ya Dok. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari partisipan. Akhirnya kita sampai di acara terakhir. Terima kasih Dr. Aristia Kusumani Febri dan Kakak Apoteker Lesti Ramadhani sudah menyempatkan waktu untuk webinar seri 1 kali ini. Terima kasih juga kepada para partisipan yang sudah bergabung pada webinar seri 1. Terima kasih kepada Puskesmas Taman yang selalu memfasilitasi dan menyupport penuh Saka Bakti Wisata Taman. Saya selaku moderator minta maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. Saya Diva dan kru yang bertugas pada webinar seri 1 kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.